وصل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على الذكر بابك وضرب بابك وشعب العرب والعجم وإمام الغيابة والحرم والترجمان بلسان القدم ومن بالعلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زره الشرفين يا رب زره الشرفين يا رب زره الشرفين يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن المعين والقرن الجليل ساداتنا وأئمتنا ووالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعامة الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana zawju muksiran wa yaqbalu isaru bi'ibadihi. Lanjutan yang kemarin kita kembali di sini halaman 90. Gimana? Wa in kana zawju muksiran, dan jika keadaan suami itu termasuk yang miskin. Ini bab tentang nafkah. Kemarin di atas jika keadaan suaminya adalah orang kaya. Sekarang wa in kana zawju muksiran, dan jika keadaan suami itu termasuk orang yang miskin. Wa yuktabaru insaruhu bi tulu'il badri kulla yawm,
akan dihitung bahwa miskinnya itu kapan? Itu wakil fajri kula yamin, pada tiap terbitnya banyak tiap-tiap hari. Hitungannya pada terbit fajar. Apakah dia termasuk orang yang kaya? Apakah termasuk dia orang miskin? Apakah tengah-tengah? Maka dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya satu mud kalau dia termasuk orang yang miskin. Kalau dia orang kaya, maka wajibnya 2 mud. Satu mud itu seukuran 0,60 liter, jadi ini sampai 1 liter. Kalau dia ukuran orang yang melarat, yang miskin, dia wajibnya 1 mud 0,6 liter. Kalau termasuk orang yang kaya, 2 mud. Jelasnya perwajibun alaihi li zaujatihi muddatu 'am. Jelasnya maka wajib atas si suami itu kepada istrinya yaitu 1 mud daripada makanan. Dan gua lebih kecil daripada makanan pokok yang berlaku di negerinya. Misalnya di Indonesia beras, ya. Mungkin di beberapa tempat ada yang sagu, ada yang jagung, ada juga di beberapa daerah atau negara lain ada yang roti. Pokoknya makanan pokok yang berlaku di negeri tersebut. Kalau negara kita beras, bukan kasih makan beras. Kalau makan nasi, tapi juga nasinya itu bentuknya beras. Kula yamin ma'ana latihil mutaakhirati anhu. Tiap-tiap hari nasinya bersama malamnya atau sampai malam yang akhir. Pokoknya sekira-kira 1 hari dari pagi sampai malam cukup. Di sini sekali lagi, kalau buat suami yang miskin atau melarat, wajibnya itu 1 mud atau 0,6 liter. Wa ma yata'addamu bihil mu'sirun, dan juga ditambah dengan lauk pauk yang biasa berlaku di negerinya, yang biasa dimakan oleh orang-orang yang kurang mampu. Nah, di sini hitungannya kalau suaminya yang miskin. Kalau yang kemarin di atas itu kalau suaminya orang yang kaya. Kira-kira ukuran kalau orang miskin lauknya apaan? Pakai tahu tempe, pakai ikan asin misalnya. Mimma jadi ada tuhum minal udumi, daripada sesuatu yang berlaku menurut kebiasaan, ya, kebiasaan orang miskin. Dan kita sebut lauknya apa? Yaitu yang dikasih. Wa yaksunahu mimma jarat bihi adatuhu minal kiswah, dan juga memberikan pakaian, dikasih pakaian itu istrinya, sesuatu atau pakaian yang berlaku menurut adat kebiasaan. Kalau orang-orang miskin kira-kira ukurannya pakaian itu bahannya dari apa? Misalnya kalau orang kaya dari sutra, pantun yang bagus. Kalau orang miskin kira-kira dari apa? Nah itu untuk kalau suaminya yang miskin atau tak. Wa in kana zawju mutawassitan wa yu'tabaru tawassutuhu bi tul'il fajri kulla yawmin ma'a lailatihi wa ta'khir bi akhir.
kaget. Kalau saya nggak dikata kaya ya belum, udah dikata miskin, kaget. Jadi tengah-tengah. Jika keadaan suaminya itu posisinya di tengah-tengah, kayaknya belum, miskinnya kaget. Wa yutabaru tawassutuhu biduril fajikulayyamin ma'aminatihi muta'akhirati anhu, dan dihitung tengah-tengah. Dikatakan dia tengah-tengah, yaitu pada saat terbit fajar tiap-tiap hari bersama malam yang akhir. Kira-kira kalau mulai terbit fajar nih, kira-kira subuh dan gitu, dia termasuk lagi punya duit beragam. Setelah itu lagi banyak, maka dikatakan dia menjadi orang kaya. Kalau sedikit dia orang miskin, kalau tengah-tengah termasuk yang mutawasil. Mudun aibal wajib alaihi zawjatihi mudun wa nisfun, maka dia wajib mengeluarkan 1 mud setengah. 1 mud setengah. Tapi itu kalau orang kaya 2 mud, orang miskin 1 mud. Kalau yang tengah-tengah ya tengah-tengahnya, yaitu 1 mud setengah. Min tu'amin min ghalibi qutil baladi, daripada makanan yang umum berlaku di negerinya. Wa yajibu lahu minal qudumil wasal, dan juga dia wajib, si suami wajib memberikan kepada istrinya lauk juga ukuran tengah-tengah. Kalau misalnya orang kaya lauknya daging, kalau orang miskin lauknya tahu tempe, mungkin dia ayam, ada ayam goreng. Wa minal kiswatil wasudu wa huwa ma baina ma yajibu 'alal musri wal musir, dan juga si suami ini wajib memberikan pakaian juga dari golongan yang tengah-tengah, yang pertengahan pokoknya. Misalnya kalau yang orang kaya harga bajunya 1 juta misalnya, kalau yang orang miskin misalnya harga bajunya 100.000 atau 50.000, yang tengah-tengah mungkin 200 atau 300 misalnya. Yang tengah-tengah maksudnya wahwa mabaina mayajibu 'alal musri wal muksir, yaitu sesuatu yang ada di antara orang kaya dan juga orang miskin. Maksud tengah-tengah begitu. Jadi dia berikan yang tengah-tengah juga, baik dari segi makanan maupun pakaian. Wa yajibu 'ala zawji tamliku zawjatihi ta'ami habban wa 'alaihi tamnuhu wa hubzahu, dan juga wajib atas seorang suami itu memberikan pemilikan kepada istrinya berupa makanan itu habban, yaitu berupa biji-bijian. Kalau di Indonesia beras ya, atau misalnya kacang-kacangan, dia ngasihnya beras atau bentuknya kacang-kacangan atau jagung misalnya, atau sagu misalnya di beberapa tempat. Wa 'alaihi tahnuhu, dan juga wajib atasnya menggiling. Zaman dulu begitu, menggiling atau beras ditumbuk, itu menjadi kewajiban sesuatu. Kewajiban sesuatu asal ketika dia ngasih biji-bijian atau beras. Kalau masuk berbagai gabah, menjadi kewajiban menggiling atau menumbuknya sesuatu. Wa hubzahu, dan juga misalnya bentuknya roti, maka yang diberikan adalah tepung roti. Kalau seandainya di negerinya atau kebiasaannya makannya misal nasi, maka diberikan beras, suatu waktu dinasinya tepung, ya, maka belum gugur kewajibannya.
karena umumnya bukannya tepung tapi beras, makanan pokok. Wa yajibu laha alatul akli wa syurbin wa turhin, dan juga wajib atas suami memberikan kepada istrinya itu alat-alat untuk makan dan juga untuk minum, dan juga alat-alat masak. Disediain juga piring, gelas, sendok, dan juga alat-alat untuk memasak. Kemudian pindah ada kebayuran, beli kompor, beli panci, penggorengan, busa, langsung. Jadi alat-alat masaknya ada, kemudian alat untuk makannya, piring kita beli juga, sendok, kemudian gelas. Wa yajibu laha maskan yaliqu bihal adat, dan juga wajib bagi suami itu memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya menurut kebiasaan yang layak seperti apa ya. Misalnya rumahnya ya ada pintunya, ada jendelanya, ukuran kamarnya juga ukuran cukup, jangan terlalu kecil, terlalu sumpah misalnya. Atau misalnya atasnya dengan genteng yang bagus, kira-kira kalau hujan gak kebocoran misalnya. Jadi ukuran yang lain, bukan yang mewah, tapi ukuran yang sini yang layak, jadi kewajiban. Wa in kana bima yahdamu mislaha fa'alahi zawju ihdamuha, dan jika keadaan si istri itu biasa dilayani, misalnya ketika belum nikah dia punya pembantu di rumah, pokoknya biasa dilayani, maka ketika menikah si suami juga harus mencarikan orang yang bisa membantu istri. Itu kewajiban, itu kan kewajiban. Kecuali udah ada kesepakatan, nggak apa-apa, dulu waktu saya masih sama bapak ibu makan pembantu di rumah, kalau ada apa-apaan saya nggak pernah disuruh cuci piring atau masak atau gosok misalnya. Kalau dibilang kagak usah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau diminta si suami wajib, karena dulunya sebelum diajak nikah dia seperti itu ya. Sepupu namanya satu tingkat ya. Kalau kita nyari istri itu dikata sepupu satu tingkat ya seperti itu ya. Dan dibahas juga itu masalah itu. Kalau dulunya dia ada pembantu, maka si suami juga harus nyari yang kira-kira bisa jadi bantuin dia. Ihdamuha, mencarikan pembantu untuk istrinya. Biwaratin, yaitu perempuan yang merdeka, au amatilahu, atau misalnya seorang budak perempuan, au amatin mustajiratin, atau seorang budak sewaan. Seandainya dia mau beli budak zaman dulu misalnya belum mampu, ada dia sewa aja, dia pakai sewa. Kalau zaman sekarang ya nyari pembantu, orang yang bisa bantuin, apakah tempat tinggal di situ, apakah pulang pergi. Au bil infaqi ala masahibaz zawjati min hirrati aw amati li hikmati in radiya zawji biha, atau misalnya dia ngasih nafkah atau ngasih upah kepada orang yang nemenin istrinya daripada perempuan merdeka atau budak, lihin mati, untuk membantu di rumahnya, in radiya zawji, jika suaminya redho biha, dengan itu orang yang membantu. Di istri juga misalnya ada yang bisa bantu kita di rumah, si suami juga bisa ketemu dulu orang ya. Udah pas, udah apa beda, itu boleh.
wa in asara bin nafaqatiha ay mustaqbalati pada hasadu in insarihi wa tunfiqu ala nafsiha min maliha aw taqtaridu wa yasbiru ma'an faqatuhu dainan alaihi. Dan jika seorang suami itu tidak mampu dalam urusan nafkah air mustaqbalah pada hari-hari yang akan datang, misalnya keadaan ekonominya lagi jatuh, habis di PHK misalnya pokoknya jatuh miskin, si suami kagak mampu ukurannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya pada hari-hari berikutnya. Malah sodru ala insarihi, maka hendaknya si istri ini bersabar atas ketidakmampuan suaminya. Sabar dulu ya, jangan baru 1 hari 2 hari 1 minggu gara-gara mau lagi kekurangan dan keceriaan. Kemarin puluhan tahun baru 1 hari 1 minggu dan keceriaan. Jadi hendaklah bagi seorang istri ini bersabar atas ketidakmampuan suaminya. Wa tunfiqu ala nafsiha, dan hendaklah dia menafkahi dirinya sendiri min maliha, dari hartanya. Kalau seandainya dia punya harta dan punya duit, dia pakainya gitu. Misalnya hari itu suaminya lagi kagak megang duit, misalnya kagak ada sesuatu yang bisa diberikan, hendaklah si istri bersabar dan dia menafkahi dirinya daripada harta. Gak apa-apa Pak, kalau hari ini kagak ada ya, apakah masih duit misalnya atau beras juga kagak ada, ya saya pakai dulu, saya masih ada simpenan misalnya. Ya begitu, jangan langsung ngomel-ngomel aja seolah-olah belum pernah dikasih pada puluhan tahun kemarin ya. Mereka jadi kasih saya berada dalam ngomel-ngomel aja, matanya dikeluarin semua. Au taqtaridu wa yasir man faqatahu dainan alaihi, atau misalnya dari menghutang, kata istrinya kalau abang kagak ada, saya pinjam dulu ya sama orang atau sama saudara saya misalnya, yang kira-kira itu jadi hutang. Dan jadilah hutang itu apa-apa yang dipinjam tadi untuk nafkah keluarganya menjadi hutang untuk suami. Tapi nanti kalau abang udah ada dibayar dan dikasih tahu hutangnya berapa, sudah ada apa-apa yang kita semua kita pinjam sudah. Tadi bilangin nih bang, tadi saya pinjam 900.000, udah jelas. Jangan tiba-tiba bang sampai ngutang berapa duit 5 juta, kena rental ya, ada rental keliling begitu dia, dibayar bunganya rapi-rapi, belum yang pokok. Tapi harus dibicarakan dulu sama suaminya, kemudian dikasih tahu dia ngambil hutangnya berapa. Kalau kagak diizinkan ya jangan, kalau kagak diizinkan. Di sini dikatakan maka hendaklah seorang istri itu harus bersabar dulu atas ketidakmampuan daripada suaminya, kecuali sudah berlangsung cukup lama, udah sebulan masih begitu-begitu aja ya. Suami istrinya udah kagak punya harta karena dipakai kemarin, udah setahun belum juga ada jelasannya, masih ada mampu aja itu ya. Mau pinjam lagi, mau utang lagi, udah kebanyakan. Walaha maksud nikahi, dan bagi seorang istri ya, yang suaminya udah kagak mampu, udah kelamaan, itu boleh merusak perceraian ya, boleh merusak pernikahan. Tapi dengan catatan tadi
awalnya dia mesti bersabar, ya, bersabar, dipakai harta yang dia punya dulu. Seandainya harta yang udah habis dia punya, dia boleh utang dulu, ya. Dan utang berjalan beberapa bulan dan ada juga kejelasan dari suaminya dimana masih kagak mampu, utangnya udah banyak, dan dia boleh merusak daripada pernikahan. Wa iza fasahat hasanatul mubarakah wa hiya berqatul fasil la berqatul tolak. Dan apabila dia ini merusak, ya, merusak pernikahannya si istri, maka hasil daripada itu perceraiannya, tapi terkait perceraiannya dengan sebab dirusak oleh istri, dengan sebab juga awalnya karena ketidakmampuan daripada suaminya. Labir kata tolak, bukan sebab perceraian karena tolak. Kalau perceraian karena tolak mungkin karena suami istrinya ini seorang yang durhaka, selalu durhaka, kaget taat kalau dibilangin oleh suaminya, atau karena si istri dia punya simpanan yang lain, ya, ketahuan sama suaminya misalnya, dan seterusnya. Itu dengan sebab tolak. Kalau ini dikatakan perceraiannya karena dirusak pernikahannya dengan sebab ketidakmampuan suami yang terus-menerus, Wa amana faqatul najati pada pasul zaujati bisa bagian. Dan ada pun nafkah yang dulu-dulu, misalnya nafkah yang dulu-dulu si suami kagak mampu, gara-gara berjalan 6 bulan suami kagak mampu, kemudian ditutup belanja rumah tangganya misalnya dengan pakai uang istri atau pakai utang sholat kali. Yang dulu-dulu misalnya kagak mampu, kemudian sekarang suaminya udah mampu, udah bagus, udah beres semua, pada pasul zaujatihi bisa bagian, maka tidak boleh merusak itu pernikahan oleh si istri dengan sebab itu. Kalau sekarang udah beres, sudah enak, misalnya udah mampu, dari ganti itu utang-utang, tiba-tiba si istrinya digara-gara misalnya, dulu keikat 6 bulan kamu gak pernah ngasih saya duit, misalnya saya pakai duit saya, saya utang-utang, pokoknya saya mau cerai aja deh. Padahal itu tidak berlangsung, udah lama, ya. Pas pengantin ngomong, si suami udah dalam keadaan mampu misalnya, jadi bayar utang-utang, itu gak boleh dijadikan sebab untuk merusak pernikahannya. Coba dicari-cari alasan aja, ya, kalau yang begitu. Wa kadzalika li zaujati asnikahi in aksar zaujiha bisadaqi qabla dukhul. Dan begitu juga bagi seorang istri boleh merusak pernikahannya dengan sebab in aksar zaujiha bisadaqi qabla dukhul, dengan sebab tidak mampu seorang suami untuk membayar mahar sebelum didukhul. Pas malam pertama kata istrinya, tahan dulu, masalahnya apa? Masalahnya mas kawinnya apa belum berikan kepada saya. Asalnya mas kawin itu diberikan itu pas ketika malam pertama, ya. Jadi ditahan dulu nih, ya. Pas banget diberikan maka dikasih. Nah si istri boleh juga merusak pernikahan dengan sebab ketidakmampuan seorang suami memberikan mahar sebelum didukhul. Pas malam pertama ternyata si suami juga belum mampu untuk memberikan mahar. Karena belum mampu, maka akhirnya si istri menggugat untuk merusak pernikahan. Walaupun udah nikah tadi siang, pas malamnya baru 1 malam misalnya, kali jadi ada bang, saya harus
rusak menikah. Sebabnya karena apa? Kagak ada mahar juga, ngomong doang sekian gram misalnya, ternyata sampai malam ini juga gak ada. Itu boleh tuh. Kalau dibawa ke pengadilan yang bercerai itu menang. Sawa'un alimat yasaruhu qoblal uqadi qoblal akadi amna. Sama saja si istri ini sudah tahu ketidakmampuan suaminya sebelum akad atau tidak. Dia mau udah tahu atau belum kadang suaminya tentang mahar, sama aja ya. Kata si suami, ya pokoknya tanda malam pertama bekasi misalnya, ada tadi waktu disebutin udah disebutkan maharnya, insya Allah diberikan 10 gram, tapi diberikan nanti ketika malam pertama misalnya, boleh begitu ya. Tapi ternyata pas malam pertama menjanji doang, ternyata gak ada, ternyata cuma akal-akalan si suami doang. Kalau begitu boleh terus ya. Ternyata abang bohong doang, menjanji palsu doang. Tadi depan mau dulu katanya mau ngasih 10 gram malam pertama, ini udah malam seminta, ternyata gak ada. Udah kita bubar aja. Bisa begitu, bisa ada kejadian begitu, sampai mahal gak ada. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 الله
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور الحمد للغفور والقدر بالغفور وهبط للغفور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على خير إماما ولأمر ختاما وعلى العلي الكرام وشرك النجوم بالقدرة المرون للعرب والعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا تركنا وإننا أسرفنا ولنا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا الأوراد وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو سهبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع بدلا وجدا منا على باكتساب منا بالمصطفى الرسول ذوق كل سر صلى وسلم ربي عليه أدى الحمد وآله وصحبه لنا طاس سهبي والحمد لله بالبدء والتناهي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك